Saya Yanti Febriana dengan NIM S1B1220003 dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan memenuhi tugas PPKN dari dosen pengampu Ibu Runi Meirati, SSM Hum. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Mengapa begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah merebut kemerdekaan dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keberagaman suku, agama, bahasa daerah, pulau adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain, tetapi mutlak harus dipersatukan karena bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan dan memiliki hak yang sama. Pancasila dalam konteks masyarakat bangsa yang beragama suku dengan wilayah yang luas harus dijabarkan untuk menjadi ideologi kebangsaan yang menjadi kerangka berpikir atau the mind of ide, kerangka bertindak, the mind of action, dan dasar hukum atau basic law bagi segenap elemen bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi ajimat yang ampuh bagi rejim dalam mengambil segala bentuk keputusan. Rakyat diharuskan tunduk pada legitimasi yang digunakan dengan melalui pengatasnamaan Pancasila. Inilah di kemudian waktu menjadi permasalahan yang rumit. Penggagas awal Insinyur Soekarno bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan dikristalisasikan dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia yang digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat kita sendiri. Pengertian ideologi. Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang, organisasi, atau bangsa tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 6 ayat 1 menyatakan setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Makna Pancasila. Pancasila berisi 5 nilai dasar. Yang pertama, nilai ketuhanan. Arti dari nilai ketuhanan yaitu sebagai manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Arti dan makna dari nilai kemanusiaan yaitu manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, nilai persatuan. Arti dan makna dari sila persatuan yaitu persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Yang keempat, nilai kerakyatan. Arti dan makna sila kerakyatan yaitu hakikat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Yang kelima, arti dari nilai keadilan sosial yaitu Indonesia berarti persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang bertindak adil apabila memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
Pelaksanaan Pancasila di bidang politik dan hukum. Ketetapan MPR RI Nomor 17 MPR Tahun 1998 tentang ideologi Pasal 2 menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikataan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ada pembangunan baru yang menarik berhubung dengan dasar negara kita. Dengan kelima prinsipnya, Pancasila memang menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pembangunan hukum bukan hanya memperlihatkan nilai-nilai filosofi asas yang terkandung dalam negara hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulannya, dari penjabaran pembahasan kerangka berpikir terhadap Pancasila ditinjau dari segi ideologi terbuka di atas, patutlah saya kiranya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan sebagai satu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Pancasila merupakan nilai dan cita bangsa Indonesia yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan masyarakat kita sendiri. Sumber semangat ideologi terbuka itu sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditunjukkan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya. Sungguh pun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.